Halo semua, selamat datang di podcast Ngobrol Bareng Si Sepuh alias Kelompok 10. Hari ini kita akan membahas mengenai dakwah di era digital, antara konten snackable yang viral dan podcast yang mendalam. Hari ini saya nggak sendirian loh guys, saya bakal ditemenin dengan dua narasumber kita yang kece abis, yaitu Maulidia Zekova dan Rahmatsyah Ilyanov. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut narasumber kita yang pertama, yaitu Zekova. Kakak gimana kabarnya? Kakak sehat? Alhamdulillah sehat kak. Kakak gimana? Alhamdulillah aku juga sehat kak. Jadi aku sebelumnya mau izin kenalin kakak Zekova dulu ya. Jadi kakak Zekova ini tuh memang kakak-kakak yang culture gini guys. Dan dia tuh emang penuh energetik Gen Z banget deh. Nah, jadi kakak ini bakalan ngejelasin seputar dakwah di era digital mengenai snackable dan podcast, tapi dalam perspektif mahasiswa semester 3 jurusan manajemen dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita tanya yuk kakaknya, ada apa aja sih sebenarnya di dakwah digital era snackable ini? Iya betul, aku mahasiswa semester 3 di Fakultas Dakwah dan jurusannya dakwah juga. Ya, jadi fenomena sekarang tuh ada namanya dakwah snackable dan podcast ya. Jadi dakwah snackable itu bisa kita lihat tuh yang sama aja kayak scrolling TikTok itu, yang durasinya tuh paling lama 1 menit. Sering banget di beranda atau FYP TikTok itu kayak banyak yang sharing seputar Islam lewat platform itu gitu. Jadi kayak sama kayak algoritma yang pada umumnya atau konten-konten pada umumnya itu yang paling lama tuh 1 menit gitu. Jadi dakwahnya tuh ngikutin perkembangan zaman sih lebih kayak kita nyamain sama apa yang lagi viral gitu. Kalau podcast sendiri kan sering kita lihat ya, kalau di podcast tuh ada kayak potongan-potongan yang di upload ulang lagi di short atau di TikTok, tapi sebenarnya podcast itu lebih panjang, bisa 1-2 jam gitu. Itu sih dari perkembangan dakwah saat ini. Nah, tadi kan kita udah dijelasin nih guys soal apa itu konten snackable dan podcast. Nah, aku mau nanya nih kak, kalau misalnya fenomena dakwah sendiri di konten snackable dan di podcast itu kayak gimana sih? Jadi fenomena dakwah snackable ini ngelihat algoritma TikTok, lebih ke TikTok ya, karena yang paling cepat itu FYP dan infonya tuh lebih cepet TikTok gitu. Jadi di konten-konten TikTok itu udah banyak banget yang kreatif dan yang bikin kontennya tuh dari mungkin dari jurusan desain grafis atau jurusan-jurusan tuh yang bener-bener ilmu komunikasi gitu. Sebenarnya kita juga ilmu komunikasi, cuman mungkin ide-ide yang tertuang itu lebih kreatif gitu. Jadi kita ngikutin, jadi dakwah sendiri tuh orang-orang yang ingin berdakwah lewat media sosial atau platform TikTok itu lebih ngasih materi dan tampilannya tuh menarik, tampilan tuh sama kayak konten-konten biasa, jadi nggak berasa kalau itu tuh konten dakwah gitu. Jadi benar-benar ikutin algoritma, pembahasannya itu juga pembahasan yang common sense atau biasa gitu, lagi diperbincangkan gitu, lagi hangat-hangatnya gitu. Terus juga ada hooknya yang bikin menarik ya. Kenapa saya harus tonton video ini gitu. Jadi durasinya kurang lebih segitu tadi, 1 sampai 0 detik, dari detik sampai ke menit itu yang snackable. Terus kalau podcast sendiri sama, dia kurang lebih pembahasannya ngikutin apa yang lagi viral. Terus juga shoot kameranya juga seperti belajar di jurnalistik atau jurusan-jurusan yang lebih ke kamera atau bagaimana bisa penyiaran itu bagus gitu show-nya. Terus juga bedanya sama snackable itu, kalau podcast
durasinya lebih panjang, bisa 1 sampai 2 jam itu paling panjang. Dan pembahasannya juga pasti lebih banyak daripada snackable karena durasi tadi itu beda. Terus juga kalau di snackable atau yang 15 menit paling banyak 1 menit itu paling banyak, itu lebih mudah dipahami gitu mungkin. Tapi kalau misalkan di podcast kita lebih penjabarannya banyak dan harus fokus untuk dengerin 1 sampai 2 jam itu. Oke, jadi sebenarnya tuh kalau misalnya dakwah snackable ini adalah dakwah yang berdurasi lebih singkat dibanding podcast ya Kak ya. Dan untuk ketentuan format dari dakwah sendiri itu tergantung sama dakwahnya lagi, sama pendainya lagi. Untuk ketentuan desainnya atau ketentuan bagaimana sekreatifnya si editor sih ya kalau kayak itunya. Oke, jadi pembahasan kita tentang dakwah di era digital dengan konten snackable dan podcast telah berakhir sampai di sesi pertama. Di sesi kedua kita juga ada mengundang narasumber yang kedua, yaitu Rahmat Syah Ilyanov yang akan membahas dari perspektif filsuf guys. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang kedua, yaitu Rahmat Syah Ilyanov. Seperti yang sudah dijelaskan di narasumber yang sebelumnya, bahwa dakwah snackable itu adalah dakwah yang berdurasi pendek dan podcast itu dakwah yang berdurasi panjang. Nah, aku penasaran nih Kak, jadi kira-kira kalau misalnya menurut pandangan filsafat atau filsuf, bagaimana dakwah snackable ini dan dakwah podcast ini tuh dikondisikan gitu, menurut pandangan dari filsuf? Menurut pandangan dari saya atau pandangan dari filsuf, yang menurut saya yang saya bisa ambil di dalam filsuf itu sebenarnya itu memperbolehkan saja, balik lagi ke niat awal kita, karena kita baik dan kita mempunyai niat baik untuk mengasihi sesama dan kita mengikuti era digital modern sekarang, itu sangat tidak apa-apa. Tapi yang jadi ancamannya adalah kitanya yang terlalu terbawa era digital modern sekarang atau tidak, kayak gitu, karena itu sangat dibutuhkan buat kita dan yang lainnya, buat para pendakwah dan yang lainnya untuk menyebarkan snackable itu bukan hal yang gampang gitu, karena emang sekarang di era digital mobilisasi sekarang nggak bisa semuanya secara langsung keterbukaan. Nah itu makanya di pandangan filsuf itu boleh-boleh saja asal niatnya balik ke awal dan kita bisa persepsikan tersebut gitu sebagai hal yang baik buat kita dan buat yang lain, karena memahami itu nggak harus lewat secara emosional, tapi bisa juga dengan cara ya sekarang era digital mobil sekarang gitu, kita pergunakan dengan baik sebaik-baiknya kayak gitu. Digital yang menurut kita mungkin pandangan kita kurang baik, nah kita jadikan baik itu sebagai apa ya, sebagai sekarang nih snackable dengan cara kita berdakwah di dalam lingkungan mobilisasi sekarang era digital, gitu sih menurut saya, Kak Vivi. Oke, setelah mendapat penjelasan mengenai dakwah di era digital melalui konten snackable dan podcast, nah sekarang aku mau nanya nih ke Kakak Rahmat Syah dan ke Kakak Zeko. Kalau dari Kakak Rahmat Syah dulu deh, aku mau nanya soal bagaimana pandangan filsafat tentang dakwah di era digital yang dimana pendainya ini itu tuh hanya mementingkan pencitraan aja gitu. Ya, kira-kira apakah ada seperti kayak aturan yang gimana-gimana gitu dari filsafat atau gimananya, boleh dijelasin sih Kak? Sebenarnya dari filsafat ini pencitraan itu benar-benar menjual agama itu, ibaratnya kan pencitraan itu menjual agama itu benar-benar sangat buruk gitu, sangat tidak boleh. Tapi balik lagi ke orangnya, ketika emang orang itu berada di titik mereka ingin memberitahu tapi imannya tidak kuat, menurut filsuf tuh mending tidak usah sama sekali menyebarkan gitu, karena baliknya lagi iman kita belum kuat, hati kita masih tergoda dan iman kita tunduk oleh nafsu kita gitu. Makanya jadinya adalah pencitraan. Sebenarnya yang bagus itu adalah mengikuti apa yang ada di kata iman gitu. Ketika emang iman berkata belum kuat ya belum pasti, ya nggak usah berdakwah gitu. Benerin diri kita dulu sebaik-baiknya, jangan sampai iman kita ini tunduk dengan nafsu kita gitu, sampai sehingga kita bisa menjual agama kita tersendiri dengan harga yang murah lah, ibaratnya kayak gitu. Itu aja sih Kak Vivi.
Oke, terima kasih atas jawabannya. Berarti kalau misalnya dalam pandangan filsafat, dakwah yang mementingkan pencitraan itu sangat-sangat tidak baik dan lebih baik tidak dilakukan ya teman-temannya. Nah, sekarang aku mau nanya nih, kalau misalnya dakwah dalam pandangan Gen Z tentang si pendai yang pencitraan, kira-kira bagaimana tuh Kakak Zeko? Oke, dari saya sih ya sebagai Gen Z, branding itu personal branding ya, terutama itu penting banget sih. Kayak gimana kita show off ke orang-orang, kita punya kegiatan ini nih yang bisa aja dibilang berdakwah gitu, atau kayak menjelaskan tentang Islam, mungkin itu di show gitu ya ke orang-orang. Mungkin ada yang mungkin kita tuh nggak tahu ya orang-orang berpendapat tentang kita tuh kayak gimana. Dan niat kita mau sharing atau menjelaskan tentang Islam juga nggak tahu kan orang itu. Cuman mungkin kita punya feeling gitu, kayak kok dia di sosmed kayak gini tapi di real life-nya nggak bagus ya gitu, atau nggak baik ya, atau nggak mencerminkan nilai-nilai Islam ya. Mungkin ada yang kayak gitu. Cuman saya sebagai yang melek tentang teknologi atau sering scrolling itu menyelaraskan gitu Kak. Jadi kita buat branding kita bagus di sosmed atau di luar itu udah bagus, tapi kita nggak nerapin di real life tuh kayak aneh gitu. Menurut saya ya aneh, karena harusnya itu menjadi pengingat gitu. Yang kita udah lakuin itu sebagai pengingat buat kita udah ngelakuin itu, tapi kita udah ngasih tahu itu ke orang tapi kita nggak ngelakuin itu, sama aja bohong dong kita. Sama aja bohong dakwahnya yang kita kasih tahu, tapi kita nggak nerapin di real life gitu. Mungkin itu sih pandangan dakwah yang itu, mungkin pandangan yang tentang pencitraan sebagai dai gitu. Balik lagi ke Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kakak Zeko. Berarti kalau misalnya menurut pandangan Gen Z itu, dakwah kalau misalnya hanya mementingkan pencitraan itu benar-benar sangat tidak etis ya. Karena masa ya sih di real life-nya dia dar tapi di medsos tuh dia pencitraannya alim banget. Nah, itu berarti untuk teman-teman kalau misalnya yang masih pemula ya, sebaiknya pencitraan itu bagus, tapi sebaiknya di real life-nya juga dilakukan seperti apa yang kalian sampaikan di medsos, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, karena udah berakhir juga sesi tanya jawab kita, maka kita juga akan mengakhiri sesi podcast pada kali ini. Saya Raffi Afsar Ramadhani selaku host dari podcast Ngobrol Bareng Si Sepuh alias Kelompok 10. Izin pamit undur diri dan sampai jumpa di next episode. Dadah.